Bab 685, Orang Muda yang Tidak Tahu Cinta, Orang Tua dengan Tangan Cepat. Bagus, kata Michael. Ini sangat memalukan. Dengan ekspresi rumit, Russell mendorong pintu terbuka dan pergi. Melihat pintu yang tertutup, Michael tiba-tiba menamparkan kepalanya dengan frustrasi. Sial, kenapa aku mengatakan itu? Di ruang tamu, Luke akhirnya berkata, bagus. Sepertinya kamu tidak sepenuhnya bodoh. Petik 2. Michael menoleh. Hah? Lukas mengangkat bahu. Kamu sudah lama tidak punya pacar, kan? Yah, mungkin kamu punya beberapa teman, wanita, ketika kamu kaya, tapi gadis ini mungkin satu-satunya yang benar-benar mencintaimu. Michael menyipitkan mata ikannya yang mati. Berapa usiamu? Apakah kamu tahu apa itu cinta? Lukas tertawa. Itu karena aku belum punya pacar jadi aku tidak perlu khawatir tentang cinta, anak muda. Bibir Michael bergerak, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa membantahnya. Dia hanya bisa mengubah topik dan menunjuk Kincaid. Bukankah sebaiknya kamu mengganti pakaian temanmu? Luke menyilangkan lengannya dan menatapnya dengan aneh. Mengapa kamu di sini? Michael juga menatapnya dengan aneh. Untuk melindungi orang tua sialan itu. Luke merentangkan tangannya. Jadi, dia adalah tujuan misimu, bukan milikku. Lagi pula, aku tidak terlalu mengenalnya. Mengapa saya harus membantunya berubah? Dia hanya seorang lelaki tua. Siapa yang mau membantunya berubah? Michael tersedak lagi. Sesaat kemudian, dia mengacungkan jempol pada Luke. Betapa beruntungnya dia berteman denganmu. Luke tidak terlalu memikirkannya. Beruntung. Tentu saja. Sangat mudah untuk menemukan seseorang untuk membantu Anda berganti pakaian di dunia ini, tetapi sangat sulit untuk menemukan seseorang untuk menyelamatkan hidup Anda. Kincaid sadar kembali dan melihat kantong darah yang tergantung di atasnya. Dia kemudian melihat tangannya yang lain. Apa-apaan itu? Michael menyesuaikan peralatannya. Borgol, Anda tidak lupa bahwa Anda adalah seorang tahanan, bukan? Petik 2. Kincaid, bukan, maksudku, siapa yang memakaikanku pakaian, modis ini? Kamu beruntung aku membawa 2 set pakaian. Michael mulai mengenakan mantelnya. Kincaid melihat pakaian, baru, miliknya, yang merupakan singlet. Kamu berani memakai sesuatu yang begitu mendasar. Biar ku tebak, jangan bilang kamu membeli ini ketika kamu menjadi pengawal beberapa tahun yang lalu, bukan? Kamu memang terlihat seperti gadis kecil saat itu, haha. Petik 2. Michael melengkungkan bibirnya dan mengabaikan pertanyaan itu. Kincaid berkata, saya tidak berpikir saya memakai pakaian dalam. Ini sedikit dingin. Luke akhirnya berkata, dia yang melakukannya, bukan aku. Michael memutar bola matanya. Terima kasih banyak. Tapi dia masih berkata, kamu memakai pakaian dalam, atau aku tidak akan berani mengganti celanamu, oke. Kincaid mengerucutkan bibirnya. Betapa membosankan. Tiba-tiba, telepon kuno di ruangan itu berdering. Mereka bertiga mengerutkan kening. Michael segera berdiri. Ini adalah rumah persembunyian Interpol. Jika tidak ada yang menjawab telepon, atau jika kami mengangkat dan tidak dapat memverifikasi identitas kami, mereka akan mengirim seseorang untuk memeriksa. Telinga Luke berkedut. Saya pikir, mereka sudah ada di sini. Dia mengangkat tirai sedikit dan melihat beberapa mobil polisi di jalan tidak jauh dari situ dengan sirine menyala. Dan pada saat itu, 2 SUV hitam berhenti di luar gedung, dan 8 pria bersenjata bergegas masuk. Mereka jelas bukan petugas polisi. Memang ada tahi lalat di Interpol, yang anak buahnya sebenarnya sudah sampai di rumah persembunyian sebelum polisi. Michael dengan cepat membuka borgol Kincaid. Kincaid, bagaimanapun, tidak terganggu. Di mana petugas polisi yang cantik itu? Kurasa namanya Russell. Luke berkata, dia pergi. Sialan, aku menyukai gadis itu. Kincaid melihat ketertarikan di mata Luke. Dia cukup hidup. Saya ingin anak perempuan seperti itu di masa depan. Petik 2. Luke menghela nafas menyesal. Kupikir cintamu telah beralih ke target baru. Kincaid menyeka keringat dinginnya yang tidak ada. Saya akan selalu mencintai Sonia saya. Luke bangkit dan mengambil ranselnya. Ayo pergi, kecuali jika Anda ingin membunuh lusinan petugas polisi. Kincaid juga bangkit. Sebanyak itu. Luke berkata, iya, setidaknya 20 dari mereka adalah petugas SWAT. Michael sudah melambai di pintu. Jika kamu berani menyentuh mereka, itu akan menjadi SAS lain kali. Kincaid terdiam. SAS tidak mudah dihadapi. Jika itu 1 atau 2 dari mereka, Kincaid mungkin masih bisa melawan, tapi begitu SAS dikerahkan, mereka tidak akan hanya mengirim 1 atau 2 agen. Paling tidak, mereka akan mengirimkan tim lengkap yang bisa mengalahkan Kincaid yang terluka. Setelah mereka bertiga meninggalkan ruangan, Michael hendak berbelok ke kanan, tetapi Luke menghentikannya dan memberinya beberapa tanda taktis. Keduanya bersandar ke dinding tepat ketika 2 pria di sisi lain mendorong pintu tangga terbuka.
Hampir pada saat yang sama, salah satu dari mereka dipukul di bagian belakang kepala dan yang lainnya dicekik oleh Michael. Dong! Michael memperhatikan saat Luke menarik tinjunya dari wajah penjahat tak sadarkan diri yang dipegang Michael. Dia memberi isyarat pada dirinya sendiri sebelum dia dengan tak berdaya menjatuhkan penjahat yang tidak sadarkan diri itu dan mengikuti Luke. Mereka baru saja membuka pintu ke tangga ketika ada dua poni di belakang mereka. Keduanya memutar mata dan berbalik. Kincaid menurunkan senjatanya dari tempatnya berdiri di pintu menuju tangga di ujung yang lain. Terima kasih atas perlindunganmu. Saya hampir tertembak di pantat oleh keduanya. Petik 2. Michael, bagus sekali. Coba tebak apa yang akan dilakukan petugas polisi di lantai bawah. Dengan telinganya yang tajam, Luke sudah bisa mendengar beberapa polisi berteriak di lantai bawah. Tembakan! Tembakan di lantai atas. Langkah kaki datang dari bawah tangga. Luke menghela nafas dan menunjuk ke atap. Membunuh beberapa penjahat tidak apa-apa, tetapi ada lusinan petugas polisi di lantai bawah yang hanya melakukan pekerjaan mereka. Dia benar-benar tidak ingin melawan mereka. Dia menunjuk Michael, dan mereka bertiga berlari ke atap. Kincaid telah siap untuk menderita, tetapi Luke praktis menyeretnya ke lantai paling atas. Dia tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu. Luke, bagaimanapun, memberi isyarat padanya untuk berhenti berbicara. Saat Michael berlari melewati pintu keluar di depan dan terus menuju lantai atas, dua penjahat bersenjata menyelinap ke tangga. Bang! Bang! Luke menendang satu di perut dan memukul yang lain di wajah, menjatuhkan kedua penjahat itu ke tanah pada saat yang bersamaan. Tidak perlu membunuh siapapun. Ada sekelompok polisi di bawah sana, dan dia tidak ingin mereka mengejarnya. Bagaimanapun, orang yang ditendang di perutnya akan kencing darah setidaknya selama seminggu, dan orang yang ditampar mengalami gegar otak yang parah, kornea matanya bahkan mungkin rusak. Bang! Michael, yang berlari di depan, berhenti dan menoleh untuk melihat bahwa seorang penjahat yang baru saja muncul di pintu keluar tangga di kejauhan telah dirobohkan. Tentu saja, tembakan ini ditembakkan oleh Kincaid tua. Luke menepuk dahinya. Kincaid, ada lusinan petugas polisi di bawah. Tidak bisakah Anda tetap low profile? Lihat bagaimana saya menamparkan dan menendang mereka. Kincaid, aku akan lebih berhati-hati lain kali. Luke kehilangan kata-kata. Mengapa saya harus percaya Anda? Anda botak hitam mencolok. Bab 686, kejahatan apa yang dia lakukan? Itu adalah cinta. Dia mengangkat Glock di tangannya dan mengayunkannya ke kiri dan ke kanan. Rumah sakit segera kehilangan pasien dengan uremia dan pasien gegar otak. Mata Michael melebar. WTF. Luke meraih Kincaid dan terus berlari. Dia menembak lebih dulu. Saat dia berbicara, dia menyeret si botak hitam ke atap. Begitu mereka sampai di atap, mereka mendengar suara rotor. Baiklah, kita tidak akan bisa kabur dari atap, kata Luke. Michael mengikuti, dan mereka bertiga saling berpandangan. Bang! Pintu ke atap ditendang terbuka, dan tim petugas SWAT bersenjata lengkap bergegas masuk. Mereka mencari daerah itu sejenak, tetapi tidak menemukan apapun. Di lantai bawah, Luke meletakkan si botak hitam yang dibawanya ke tanah. Apakah kamu idiot? Anda bisa saja turun dari perancah. Mengapa Anda harus mengambil jalan yang sulit dan melompat? Petik 2. Kincaid, bagaimana aku bisa tahu kalau kamu bisa membawaku turun bersamamu? Di samping, Michael jatuh ke tanah dari perancah konstruksi. Potong omong kosongnya. Mari kita coba mencari mobil dan lari. Jangan bunuh siapapun, oke. Aku pengawal, bukan pembunuh, oke. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan kehilangan peringkat keamanan 3A, dia juga akan berakhir di penjara selama sisa hidupnya. Mereka bertiga menyelinap ke dalam mobil di jalan. Saat Michael membuka pintu, Luke membuat keputusan tegas. Dia melemparkan Kincaid ke kursi belakang dan duduk di kursi penumpang. Michael menyalakan mobil, dan mereka bertiga berangkat lagi. Kincaid, bagaimanapun, tidak senang. Hei, bau apa itu? Ini seperti lubang kotoran, tunggu, apakah ini mobilmu? Michael tidak mengatakan apa-apa. Kincaid kesal. Bukankah kamu pernah mengendarai Jaguar sebelumnya? Ada apa dengan mobil bodoh ini? Jika ini sebelumnya, kami bahkan tidak akan mencuri barang seperti ini. Apakah bangkir itu benar-benar meledak? Dan apa, minuman energi, ini? Kenapa aku mencium bau kencing? Lukas tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam mengeluarkan topeng dari ranselnya dan menurunkan jendela sedikit. Tetapi sementara dia tetap diam, dua orang lainnya di dalam mobil tidak diam. Kincaid anjing ini tidak pernah berhenti memprovokasi Michael, dan mengeksposnya sepenuhnya. Michael, yang mengalami trauma berat, juga mengungkapkan banyak hal tentang Kincaid. Michael Bryce pernah menjadi perwira Chia, tetapi kemudian beralih karir. Berkat pengalaman dan koneksinya di Chia,
dia memperoleh peringkat keamanan 3A beberapa tahun yang lalu dan menghasilkan banyak uang dengan menjaga orang kaya tetap aman. Pada akhirnya, dia mengacaukan pekerjaan besar. Tidak hanya peringkat 3A-nya turun, hidupnya juga berantakan. Qin Chait memiliki catatan kriminal yang panjang. Ayahnya adalah seorang pecandu alkohol yang telah berada di penjara untuk waktu yang lama. Tumbuh di lingkungan itu, Qin Chait berkali-kali keluar masuk penjara di usia muda. Sebagai pembunuh bayaran dan pengawal, mereka telah bertukar pukulan berkali-kali dan pada dasarnya seimbang. Namun, dalam hal mentalitas, semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Lihatlah Qin Chait. Dia telah ditembak di kaki dan dikejar oleh polisi dan tentara bayaran, namun dia masih berbicara dan tertawa. Apa yang memberinya keuntungan atas Michael adalah ketabahan mentalnya. Bahkan ketika dia dalam masalah besar, dia tidak mengerutkan kening. Sebaliknya, dia melakukan yang terbaik untuk hidup lebih pasti, dan tertawa dan mengutuk sesukanya. Tidak seperti Michael, yang tampak seperti wanita sedih yang membenci segalanya. Setelah mengemudi beberapa saat, Michael menghentikan mobil di sebuah gang di belakang sebuah bar. Kami membutuhkan mobil yang berbeda. Mereka dapat mengambil plat nomor saya di kamera pengintai. Kurang dari 1 menit kemudian, mereka berganti mobil. Kali ini, Luke berinisiatif duduk di kursi belakang. Qin Chait lah yang memberi mereka mobil baru ini. Dia menghancurkan jendela kursi pengemudi dengan tinjunya dan menyelesaikan operasi dalam hitungan detik. Meskipun Luke sendiri dapat dengan mudah membuka pintu Mercedes-Benz lama, dia tidak ingin kehilangan poin kredit. Mereka berdua yang mencuri mobil dan mengusirnya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Benz tua tetaplah Benz. Selain itu, tidak ada bangkir yang meledakkan kursi belakang. Karena itu, Luke memilih kursi belakang yang lebih nyaman. Seorang lelaki tua dan seorang pemuda, satu berkulit hitam dan satu berkulit putih, akhirnya memulai pertunjukan dua orang mereka. Luke, di sisi lain, dengan santai mengeluarkan permen lollipop dan mengunyahnya. Dia tidak berani melakukan itu di mobil terakhir, karena dia merasa permen lollipop itu akan berbau kencing. Qin Chait juga menemukan simpanan seorang pengemudi mabuk Inggris, botol anggur baja tahan karat. Membukanya dan menciumnya, dia mengangguk puas dan menyesapnya. Whisky ini tidak buruk, sayang sekali tidak ada es. Omong-omong, bagaimana Anda berakhir seperti ini? Beberapa tahun yang lalu, kaos kaki Anda lebih berharga daripada seluruh pakaian Anda saat ini. Apakah klien Anda terbunuh? Bibir Michael berkedut. Apa gunanya membicarakanku? Bagaimana denganmu? Bagaimana seorang pembunuh terkenal secara internasional ditangkap oleh para pemula dari Interpol itu? Tentu saja, itu karena cinta, nak. Qin Chait menghela nafas. Saya memiliki pekerjaan di Arizona ketika saya menerima telepon dari rumah sakit. Mereka mengatakan bahwa istri saya ditabrak mobil dan dalam kondisi kritis. Rumah sakit mengatakan mereka membutuhkan tanda tangan anggota keluarga sebelum mereka dapat melanjutkan operasi. Saya bahkan tidak punya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum saya naik pesawat kembali ke Mexico City. Dia berhenti berbicara. Michael, dan Qin Chait tertawa. Pada akhirnya, lebih dari 20 petugas Interpol menodongkan senjata ke arah saya ketika saya berlari ke ruang gawat darurat, basah kuyup oleh keringat. Luke menyela, di mana Sonia sekarang? Luke tidak mengira Qin Chait akan diam-diam menyerah kepada 20 petugas Interpol. Orang tua ini punya banyak trik, Interpol bukan apa-apa baginya. Benar saja, Qin Chait terdiam beberapa saat sebelum menjawab, mereka mengurungnya di pusat penahanan Interpol di Amsterdam. Kejahatan apa yang dia lakukan? Luke merasa itu aneh. Qin Chait terdiam cukup lama sebelum akhirnya dia menjawab, jatuh cinta padaku. Luke memberinya gerakan tangan universal, tetapi setuju dengannya. Jika mereka tidak memiliki istrinya, Qin Chait tidak akan pernah membiarkan Interpol menangkapnya. Sonia mungkin tidak melakukan kesalahan. Bahkan jika dia melakukannya, dia seharusnya masuk penjara, bukan hanya dikurung oleh Interpol. Tidak heran jika Qin Chait tidak bisa aktif lagi. Ternyata seseorang telah merebut wanita kesayangannya. Terjebak oleh cinta, si botak hitam mengejek dirinya sendiri dengan senyuman, tapi dia tidak terlihat sedih. Ini seperti agen Russell Anda, yang menyebabkan peringkat keamanan Anda turun. Tidak ada perbedaan. Baik, kamu menguping, gerutu Michael. Qin Chait, kamu mengeluh begitu keras, seperti anak kecil yang tidak mendapatkan permen dari ibunya. Sulit bagiku untuk tidak mendengarmu. Michael berkata, kamu tahu banyak tentang cinta, mengapa kamu tidak menulis puisi? Mungkin Anda bisa menerbitkannya di surat kabar. Qin Chait tertawa. Haha, dengar, hidup adalah jalan raya dan itu sangat panjang. Tidak ada yang keluar hidup-hidup, tidak ada yang keluar hidup-hidup. Bab 687, mengapa Anda bisa memukul saya setiap saat? Luke mendengarkan lagu itu dengan tenang. Tak disangka, lelaki tua itu bisa menyanyi dengan cukup baik. Dia bernyanyi sambil tersenyum,
tetapi hanya dia yang tahu berapa banyak darah dan air mata yang dia alami. Sungguh sia-sia orang tua ini menjadi pembunuh bayaran. Dia seharusnya menjadi pemain atau penyanyi talk show. Lukas berpikir sendiri. Mobil melaju ke barat dalam kegelapan dan menuju pantai. Jalan pedesaan sunyi di malam hari, dan Kincaid, yang lelah bernyanyi, tertidur. Tidak peduli seberapa tangguh orang tua itu, dia tidak bisa menahan kelelahan karena kehilangan darah. Luke duduk dengan tenang di kursi belakang. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia melihat ke kaca spion. Kami punya perusahaan, katanya. Michael melihat ke kaca spion. Bagaimana Anda tahu? Luke berkata, jangan tiba-tiba mempercepat, melambat sedikit. Ini bukan film kejar-kejaran mobil. Michael bertanya, apakah Anda yakin? Luke mencabut senjatanya. Ini hanya sebuah SUV. 5 orang paling banyak, dan tidak ada petugas polisi di sekitar. Michael ragu-ragu sejenak, tapi tetap melakukan apa yang diperintahkan. Dia tidak melihat banyak gerakan Luke, tapi Luke tidak kalah efisiennya dengan dia. Tentu saja, yang terbaik adalah mengatasi kekhawatiran mereka dan kemudian bergerak maju. Melihat mobil di belakangnya, Michael bertanya dengan suara rendah, tidak akan membangunkan Kincaid. Mereka bisa menyingkirkan lawan mereka tanpa Kincaid, tapi Michael takut si botak hitam akan terbunuh dalam baku tembak. Lukas berkata, tidak apa-apa. Apakah Anda tidak akan senang jika dia mati? Anda tidak perlu mendengarkan dia mengajari Anda semua yang dia tahu tentang cinta. Mikael, dia masih bisa mentolerir pukulan verbal botak tertentu demi mendapatkan peringkat 3 hanya kembali. Luke menurunkan kaca jendela dan membungkukkan tubuhnya sedikit saat dia mengamati mobil di kaca spion. Michael mulai melambat setelah peringatan Luke, dan musuh tidak menyadarinya. Para penjahat itu tidak bodoh. Mereka hanya sedikit lebih cepat dari mobil Michael, dan bertingkah seolah-olah mereka baru saja berkendara di malam hari. Luke hanya bisa tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia telah melihat mobil ini ketika mereka keluar dari rumah persembunyian. Orang-orang di dalamnya jelas adalah tentara bayaran, dan kebetulan memilih rute yang sama di tengah malam. Luke mengingatkan dengan suara rendah, mulailah menghitung mundur. Ketika Anda sampai ke 0, hentikan mobil. Petik 2. Michael langsung mengerti dan mulai menghitung. 15, 14. Luke kehilangan kata-kata. Tidak bisakah kamu mulai dari 5? Bahkan 10 baik-baik saja. Tentu saja, dia tahu Michael sedang menghitung mundur kapan mobil-mobil itu akan bersebelahan. 8, 7. Luke sudah memastikan bahwa ini adalah mobil yang sama yang berada di luar rumah persembunyian. 3, 2. Luke meletakkan kakinya di belakang kursi pengemudi dan mengangkat dirinya sedikit. 1. Berderak. Rem berdecit saat Mercedes-Benz melambat, tetapi tetap stabil dan tidak tergelincir atau terbalik. Michael juga seorang pengemudi yang terampil. Dia tahu bahwa dia harus menyiapkan kondisi pemotretan terbaik untuk Luke, jadi dia mengerem dengan cepat tetapi tidak tiba-tiba. Luke mengikuti pergerakan mobil dan menarik pelatuk ke SUV hitam di luar jendela. Di kursi penumpang dan belakang SUV di sebelah kanan, ketiga pria bersenjata itu tidak sempat bereaksi sebelum rentetan peluru mengenai kepala dan tubuh mereka. Tapi Luke berseru kaget, ada yang salah dengan pengemudi itu. Dia juga menembak ke arah pengemudi, tetapi pengemudi itu langsung menyingkir. Michael menghentikan mobil dengan mulus. Bagaimana mereka melacak kita? Saya sengaja memilih jalan barat karena saya tidak ingin mereka menghalangi kita di terowongan timur. Suara malas Kincaid terdengar. Kamera pengawas. Ada satu saat kamu mencuri mobilnya. Tapi Michael menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Saya berkendara ke timur sebentar sebelum berbelok ke barat. Petik 2. Luke berkata, Tuan-tuan, inilah saatnya untuk menyaksikan keajaiban. Bisakah Anda menunjukkan rasa hormat kepada pengemudi itu? Petik 2. Dua kotak obrolan di depan juga memperhatikan bahwa pengemudi SUV hitam telah keluar dan terhuyung-huyung ke arah mereka. Kincaid, saya tidak punya pistol. Tolong pergilah. Michael berkata, saya pengawal, bukan pembunuh. Lukas mendengus. Sopir ini bukan manusia. Saat dia berbicara, dia menembakkan Glock-nya. Pengemudi itu tiba-tiba mempercepat, dan hampir tidak mungkin untuk melihat gerakannya dalam gelap. Apa-apaan ini? Dua kotak obrolan berteriak serempak. Pengemudi itu bergerak sangat cepat sehingga dia meninggalkan bayangan di belakang. Ini jelas bukan kecepatan yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Luke, bagaimanapun, tidak terburu-buru mengisi ulang Glock. Pengemudi yang berkedip ke kiri dan ke kanan saat dia menekan ke depan tiba-tiba berhenti. Dia melompat-lompat saat dia mencengkeram dirinya sendiri dan berteriak. Ah, bagaimana kamu bisa terus memukulku? Petik 2. Duo cerewet itu juga memperhatikan bahwa 7 atau 8 lubang peluru telah muncul di tubuh bagian atas pria itu, dan dia berdarah tanpa henti. Anehnya, meski tertembak di bagian dada dan perut, pengemudi masih penuh tenaga sambil berteriak kesakitan.
Memikirkan kata-kata Luke, Michael mengangkat senjatanya. Dia mengosongkan klipnya, tetapi tidak terburu-buru untuk memeriksa hasilnya. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat ke samping. WTF. Kincait bersandar di sisi kepalanya, pistol di tangannya. Tapi Michael menghalangi pandangannya. Kincait menamparkan wajahnya. Jangan menghalangi saya. Bidikan burukmu bahkan tidak mengenainya. Kincait dengan cepat mengosongkan klipnya. Michael duduk dan mulai mengejeknya. Wow, keterampilan menembakmu juga sangat buruk. Kincait, aku memukulnya 3 kali, tapi kamu hanya memukulnya 2 kali. Saya memukulnya di dada dan perut, dan Anda memukulnya di lengan. Apakah ada masalah dengan pemotretanmu yang buruk? Tanpa berkata-kata, Luke mengabaikan mereka dan keluar. Pada saat itu, pengemudi, yang memiliki lebih dari 10 lubang peluru di tubuhnya, berkata dengan tidak percaya, itu tidak mungkin. Bagaimana Anda memukul saya? Petik 2. Luke tidak menjawab, tapi diam-diam merasa geli. Bukan hanya Luke, kekuatan bertarung Kincait dan Michael tidak biasa, dan senjata api mereka jauh lebih baik daripada yang dimiliki orang biasa. Pengemudi ini ingin menghindari semua peluru dengan kecepatannya. Dia benar-benar meremehkan mereka. Dia tidak cukup baik untuk menghindari peluru, dan daripada bisa menembak, lebih normal baginya untuk bertahan ditembak. Luke menjentikkan tangan kanannya dan menggoyangkan tongkat yang bisa ditarik, sebelum dia berjalan menuju pengemudi yang penuh dengan lubang peluru. Pengemudi itu memamerkan giginya, meraung, dan menerjang ke depan. Duo cerewet itu juga turun dari mobil, dan Michael buru-buru berkata, Hoa, bagaimana kalau kita duduk dan membicarakannya? Bab 688, tidak ada yang keluar hidup-hidup. Kincait mencibir. Apa yang harus dibicarakan dengan keledai aneh seperti itu? Zombie atau vampir? Michael berkata, zombie. Dia tidak akan membiarkan kita memukul kepalanya. Dia pasti zombie. Bang, sopir, yang baru saja berubah menjadi bayangan hitam, dipukul di kepala dan jatuh ke tanah. Pengemudi itu paling kuat 60% dari vampir wanita Raquel di ruang rahasia, dia tidak beruntung bertemu Luke. Luke menginjak punggung pria itu. Katakan, siapa yang mengirimmu? Jangan bilang itu Dukovic. Dia bukan salah satu dari kalian. Pengemudi itu berjuang dengan lemah di tanah dan berteriak, tongkatmu, apakah ada sesuatu di atasnya? Luke memukul bagian belakang kepalanya dengan ujung tongkat. Apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu takut dengan senjata perak? Saat dia menabrak pengemudi dengan keras, kepala pengemudi mengeluarkan percikan api, dan dia berteriak. Kamu berani melawan kami. Kami akan membalas dendam. Petik 2. Tidak sabar, Luke mengambil Glock-nya. Bang. Serangkaian lubang muncul di perut pengemudi. Akulah yang mengajukan pertanyaan sekarang. Beritahu saya lokasi orang-orang Anda, dan saya akan membuat mereka membalas Anda, katanya mengejek. Kurang dari 5 menit kemudian, Luke menikam kepala pengemudi. Duo yang cerewet itu terdiam ketika mereka melihat ke arah pengemudi, yang berteriak dan meronta kesakitan. Luke berteriak dari kursi belakang, masuk, teman-teman. Kami sedang terburu-buru di sini. Seolah terbangun dari mimpi, mereka masuk ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Luke mengeluarkan lollipop lain dan mulai mengunyahnya sambil bersenandung, tidak ada yang keluar hidup-hidup. Setelah keheningan singkat, Kincait bertanya, apa-apaan itu? Luke mengganti lollipop dari pipi kirinya ke pipi kanannya. Michael salah. Memukul vampir di kepala mungkin tidak akan membunuh mereka, tapi itu akan tetap menyakiti dan membuat mereka cacat, jadi tentu saja dia tidak ingin dipukul di kepala. Michael tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela, apakah kamu sangat akrab dengan vampir? Lukas menggelengkan kepalanya. Saya tidak akrab dengan mereka, tetapi saya melihat seorang pria bernama Daywalker memburu dan membunuh banyak dari mereka. Baik Michael maupun Kincait menghirup udara dingin. Ini adalah monster yang masih hidup dan menendang setelah ditembak belasan kali, dan seseorang bisa memburu dan membunuh banyak dari mereka. Pada saat itu, Luke mengajukan pertanyaannya sendiri. Mengapa Dukovic bekerja dengan vampir? Apa kau mendengar sesuatu yang mencurigakan? Setelah keheningan singkat, Michael menggelengkan kepalanya. Kincait, bagaimanapun, berkata, saya pernah mendengar bahwa Dukovic diam-diam akan mengirim beberapa penjahat yang mendapatkan hukuman mati ke bagian tertentu dari Eropa Timur, dan orang-orang yang menerima mereka berasal dari organisasi swasta tertentu. Luke bersenandung dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sangat mungkin bahwa Dukovic telah memberi para vampir barang dalam pertukaran yang saling menguntungkan. Tidak mungkin lebih mudah bagi seseorang yang berkuasa untuk menjarah barang. Ketika penguasa kejam dan tidak memiliki garis bawah, penjarahan sangat mudah. Duo yang cerewet itu terdiam sejenak. Tapi Michael tiba-tiba bertanya, bagaimana mereka bisa mengejar kita hanya berdasarkan rekaman pengawasan?
Setidaknya ada 3 hingga 4 jalan samping di sepanjang rute ini. Apakah mereka menonton satu per satu? Saya lebih percaya bahwa mereka memiliki orang-orang yang menunggu di dermaga. Lukas tidak mengatakan apa-apa. Tidak mungkin baginya untuk dilacak. Hal terpenting tentang telepon palsunya adalah tidak dapat digunakan untuk memantau atau menemukannya. Juga, dia belum terlalu aktif di Eropa sejauh ini, dan sebagian besar targetnya sudah mati. Tapi tatapannya jatuh pada Kincaid di kursi penumpang. Michael menatap Kincaid juga. Si botak hitam terkejut. Apa? Saya korban. Apakah Anda pikir saya akan meminta seseorang untuk membunuh saya? Petik 2. Memikirkan hal ini, Michael mau tidak mau melirik kursi belakang di kaca spion. Luke terbatuk dan berkata, ponsel saya tidak dapat dilacak, tetapi saya tidak tahu tentang ponsel Anda. Michael menggelengkan kepalanya dengan tegas. Saya menggunakan chip hantu. Tidak ada cara untuk melacak sumbernya. Dia menatap si botak dengan curiga. Di mana kamu mendapatkan pistol barusan? Kincaid mengangkat bahu. Aku mengambilnya dari tentara bayaran. Michael, kamu tidak mengambil teleponnya, kan? Setelah keheningan singkat, Kincaid tertawa hampa. Itu nyaman. Mobil bergoyang di jalan dan Michael meraung, WTF. Anda masih tidak membuangnya. Tidakkah Anda tahu bahwa Anda dapat dengan mudah melacak lokasi chip telepon? Itu sebabnya saya menggunakan chip hantu. Ini tahun 2004, di abad berapa kamu hidup? Kincaid tidak senang. Saya sudah tua, tetapi saya akan bertindak segera setelah saya memiliki tujuan. Aku tidak seperti kalian berdua, ragu-ragu dan menimbang pro dan kontra, oke. Duo cerewet itu mulai berdebat lagi. Tetapi seperti yang dikatakan Kincaid, dia melemparkan teleponnya keluar jendela, menggunakan tindakannya untuk mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Luke terus memakan permen lollipopnya sebagai penonton. Dia tahu bahwa Kincaid memiliki telepon yang mungkin menarik musuh. Tapi jadi apa? Itu semua pengalaman dan poin kredit. Sayang sekali Michael telah menemukan telepon umpan, dan Luke tidak ingin dicap idiot. Begitu seseorang dianggap idiot, semua orang akan menghindarinya di masa depan, dan hal buruk apapun yang terjadi akan disalahkan pada mereka. Saat fajar menyingsing, mereka bertiga mencapai dermaga. Michael tidak salah, pihak lain memang telah melacak telepon dan tidak merasakan niatnya. Tidak ada seorang pun di dermaga. Ada banyak dermaga di Inggris, dan banyak feri yang berangkat ke Perancis dan Amsterdam. Tentara bayaran yang mengejar Kincaid bukanlah pasukan besar, dan tidak bisa memantau semua dermaga dalam waktu singkat. Pasti ada orang yang menonton terowongan saluran, itulah sebabnya Michael tidak mengemudi ke Perancis. Duduk di feri, mereka bertiga bersandar pada pagar di bagian atas feri dan menyaksikan Inggris berangsur-angsur menghilang. Luke telah membeli sekantong besar makanan ringan dari supermarket di dermaga, dan memberi Kincaid minuman di atas kapal. Ini minuman energi. Tidak seperti yang ada di mobil Michael. Kincaid tidak memikirkannya. Dia menerimanya dan meminumnya. Luke memberi Michael sebotol kopi lagi. Kamu masih muda. Minta ini untuk bangun. Petik 2. Tak satu pun dari mereka peduli. Mereka membuka minuman mereka dan mulai minum dan mengobrol. Luke duduk di pagar sambil tersenyum dan mengeluarkan sandwich untuk dimakan. Dia tidak lupa memberikan makanan kepada duo cerewet itu. Alasan dia bersikap begitu baik adalah karena akan memakan waktu beberapa jam untuk sampai ke sana, dan akan menyenangkan untuk mendengarkan pertunjukan dua orang mereka. Makanan mengisi kembali stamina, minuman mengisi kembali air liur, dan kedua kotak obrolan ini bisa terus mengobrol. Mendengarkan percakapan mereka, Luke secara bertahap memahami apa yang terjadi dengan Kincaid. Dalam arti tertentu, si botak hitam mirip dengan Luke. Bab 689, Orang Baik dan Memberi Bunga. Yang disebut pembunuh bayaran hanyalah Kincaid yang menghasilkan uang sambil membunuh orang jahat, seperti bagaimana Luke membunuh orang jahat untuk mendapatkan pengalaman dan poin kredit. Tidak ada yang dia bunuh tidak bersalah. Ketika Kincaid secara terbuka menyebut dirinya orang baik, Michael terdiam. Michael telah bertarung dengan Kincaid berkali-kali, jadi dia secara alami tahu orang seperti apa yang dia bunuh. Praktis mereka semua pantas mati. Sedangkan dia yang ingin menghasilkan uang, tidak peduli kliennya baik atau buruk, selama mereka memberinya uang. Luke akhirnya mengerti mengapa pembunuh yang tegas seperti Kincaid akan membantu mereka ketika para gangster di Honduras mengejar Luke dan Vanessa. Itu karena si botak hitam benar-benar orang yang baik. Dia yakin bahwa dia melakukan perbuatan baik. Meskipun dia seorang pembunuh, pria ini sangat optimis dan berpikiran terbuka. Sebagai perbandingan, Michael jauh lebih buruk. Pria ini, yang masih bekerja keras untuk uang dan kariernya, tampaknya tidak mengerti apa yang diinginkannya. Jika dia hanya menyukai uang dan kesuksesan, dia tidak akan tersesat. Sebagai orang baik, dia ragu-ragu dalam menghasilkan uang, pikirannya yang menyiksa mengubahnya menjadi seorang pemuda yang depresi. Luke menghela napas puas dan meregangkan tubuh. Yang terbaik adalah tidak menjalani kehidupan yang terlalu rumit.
Semakin dia memikirkannya, semakin banyak masalah yang akan dia hadapi, karena masalah di dunia ini tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya. Suatu sore yang cerah di Amsterdam. Kota itu seindah gambar. Bunga dan orang-orang dengan pakaian indah ada di mana-mana saat mereka berjalan melewati gedung-gedung tua dan jalan-jalan. Mereka bertiga naik bus ke markas rahasia Michael, tapi dia tidak bisa membukanya. Pemilik mengubah kata sandi dan mengatur sistem alarm Heitscher. Setelah memasukkan kata sandi yang salah 3 kali, Michael hendak memamerkan keterampilan dekripsi elektroniknya yang luar biasa, ketika Luke diam-diam mengulurkan tangannya. Setelah meletakkan telepon palsu ke kunci kombinasi selama 3 detik, pintu terbuka dengan 1 klik. Michael, baik, sepertinya pemiliknya tidak memasang sistem keamanan baru. Kincaid mengacungkan jempolnya. Kau sangat profesional. Luar biasa. Saat dia berbicara, dia tertawa dan masuk. Wajah Michael menjadi gelap saat dia menatap Luke. Lukas mengangguk. Ya, pangkalan rahasia ini luar biasa. Dia kemudian berjalan masuk. Setelah masuk, dia duduk di jendela dan melihat pemandangan di luar. Michael mengenakan pakaian bersih dan bersiap untuk membawa Kincaid ke pengadilan di Den Haag. Kincaid mengatakan bahwa dia ingin mandi dan berganti pakaian baru. Kemudian, Michael menelepon mantan pacarnya, agen Russell dari Interpol. Luke tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar Michael kecil mengatakan bahwa dia memaafkan mantan pacarnya, hanya untuk dicaci maki oleh agen Russell yang marah. Selamat, Michael Bryce. Bau asam cinta dihembuskan oleh mulut busukmu sekali lagi. Memikirkan itu, dia melihat ke sudut jalan, di mana seorang botak hitam melintas. Semenit kemudian, Michael bergegas turun dan bertanya, di mana Kincaid? Lukas mengangkat bahu. Apakah kamu tidak mengawasinya? Michael mengeluarkan seasteris T, memakai helmnya, dan mengendarai sepeda motor keluar dari rumah persembunyian. Sesaat kemudian, Luke pergi dengan santai. Tapi sekarang, dia mengenakan jaket kulit hitam dan helm hitam. Dia naik ke sepeda motor Harley Fatboy. Dengan suara gemuruh pelan, si bocah gemuk menyerbu ke jalan dan pergi. Sesaat kemudian, Luke menghentikan sepedanya di sebelah menara jam. Dia memandang Kincaid, yang sedang berjalan dengan sekeranjang bunga tulip, dan menghela nafas. Tuan cinta hidup sesuai dengan reputasinya. Tidak heran Sonia menjadi istrinya hanya dalam beberapa hari. Bergumam pada dirinya sendiri, dia melihat sebuah rumah yang menghadap ke menara jam beberapa ratus meter jauhnya. Itu adalah pusat penahanan Interpol, tempat Sonia, istri Kincaid, dikurung. Ketika dia berbicara dengan Kincaid di telepon, dia mengatakan bahwa dia hanya bisa melihat satu menara jam besar dari kamarnya. Melihat bunga tulip yang indah di puncak menara jam yang menghadap ke pusat penahanan, Luke berubah pikiran. Sebelumnya, dia berencana mengirim Kincaid untuk bersaksi dan menguji berapa banyak pengalaman dan poin kredit yang bisa dia peroleh dari pekerjaan sampingan semacam ini. Tetapi setelah melihat bagaimana Kincaid menangani berbagai hal, dia merasa tidak perlu mengganggu perjalanan manis lelaki tua itu dalam sebuah eksperimen. Setelah percobaan, dia bisa membunuh Dukovic dengan satu tembakan dari jarak 800 meter, dan akan mendapatkan banyak pengalaman dan pujian juga. Drone itu sudah mendarat di menara jam dan memantau sekeliling. Banyak orang yang mencurigakan ditempatkan di layar. Luke hanya perlu melihat mereka untuk mengetahui bahwa mereka bukan petugas polisi. Mereka jelas-jelas tentara bayaran, sama seperti kelompok yang mengejar Kincaid di Coventry. Luke turun dari sepeda dan berjalan ke kerumunan tanpa melepas helmnya. Mulai dari pinggiran, dia mendekati orang-orang yang mengikuti Kincaid. Saat dia mendekat, dia menangkap seorang penjahat dan meninjunya di perut dan di belakang kepala. Dia kemudian membantu penjahat itu berbaring di bangku batu. Harus dikatakan bahwa alun-alun di dekat menara jam adalah tempat yang cukup bagus. Bunga-bunga segar ada di mana-mana, begitu juga kursi dan sejenisnya untuk orang-orang beristirahat. Sangat mudah bagi Luke untuk menemukan tempat untuk membuang sampah ini. Dia bergerak cepat dan sembunyi-sembunyi. Semua orang malas menikmati matahari sore, dan hanya sedikit orang yang memperhatikan Luke. Sama seperti itu, dia memaksa lebih dari 10 tentara bayaran untuk tidur. Jika mereka beruntung, mereka akan dikirim ke rumah sakit, dan jika mereka tidak beruntung, mereka akan terbangun karena kedinginan di malam hari. Melihat Michael, yang juga telah melumpuhkan beberapa tentara bayaran dan mengikuti Kincaid ke menara jam, Luke tersenyum. Alih-alih ikut bersenang-senang, Luke kembali ke sepeda motor dan mendengarkan percakapan mereka melalui lubang suara saat dia memeriksa rekaman pengawasan. Secara alami, Kincaid, yang seperti orang tua dari abad terakhir, tidak tahu bahwa Luke telah memasang beberapa serangga padanya ketika dia tidak sadar. Kalau tidak, Luke tidak akan begitu santai. Tidak bisakah kamu meminta seseorang untuk mengantarkan bunga? Tidak, aku sudah lama tidak membeli bunga untuk Sonia. Dia akan mencintai mereka sampai mati. Bahkan jika kamu diikuti oleh sekelompok tentara bayaran yang ingin membunuhmu.
Sudah lama, tentu saja saya harus memberinya kejutan khusus. Duo cerewet di menara jam mulai bertengkar. Luke tersenyum ketika dia menyalakan sepeda motor dan tidak terburu-buru menyeberang jalan. Michael masih terlalu muda. Kincait adalah penguasa cinta sejati. Ini adalah cinta. Sambil mendesah dalam, dia menjulurkan P-226-nya dari bawah ketiak kanannya. Dia menembak satu tentara bayaran yang berdiri di luar mobil di depan, serta 3 di dalam mobil. Yang pertama ditembak di kaki, sedangkan tentara bayaran di dalam mobil hanya bisa menerima pukulan di tubuh bagian atas karena Luke tidak bisa melihat bagian bawah mereka.